Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pelajar dimanapun kalian berada. Di malam yang cerah kali ini, sekitar jam setengah dua malam, entah apa yang saya pikirkan, saya belum beranjak ke kasur saya. Berawal dari scrolling dan akhirnya ya tanpa pikir lama, saya ingin memulai eh, satu langkah lebih maju untuk menggapai kesuksesan. Jadi gini lah, di malam ini saya terpikir satu budaya yang datang karena mentalitas negara yang terjajah. Apa dia? Menyontek. Ya, menyontek. Mungkin dulu ketika kita masih SD atau SMP atau SMA, kita melihat fenomena ini menjadi fenomena yang lumrah lah. Mungkin guru pun saat itu membiarkan tindakan menyontek itu. Namun di sisi lain, apa sebenarnya dampak dari menyontek itu? Ialah dampak yang sangat besar. Mengapa bisa? Pertama, menyontek itu membangun mentalitas semua itu bisa diandalkan, semua itu bisa dicapai dengan cara yang mudah. Sehingga apa? Ketika satu siswa itu mulai terjun ke dunia pekerjaan, ketika sudah mulai terjun di dunia yang dipenuhi oleh tanggung jawab, maka dia merasa itu bisa digapai dengan mudah. Asal kita berbohong. Ketika satu siswa yang kelak menjadi direktur yang sukses diberikan satu proyek, maka ketika dia masa sekolah masih menyontek, maka tuh masih ada terpikir di benak dia untuk korupsi. Dan ini tuh pasti terjadi secara realita di kancah pemerintahan. Mungkin kita bisa melihat orang-orang pemerintah, pemerintah loh, yang bertanggung jawab untuk mengayomi rakyatnya memiliki nilai yang buruk. Dan mungkin ya bisa jadi sudah mereka nilainya buruk, ditambah mungkin dari nilai hasil dari gapaian nilai itu dihasilkan oleh menyontek. Hasilnya begini, Indonesia kali ini. Saya sangat meyakini itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya faktor dari Indonesia bisa sebobrok ini. Namun yang saya yakini adalah salah satunya menyontek. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, pelajar dimanapun kalian berada, jangan menyontek, jangan beri kesempatan pada kawan kalian untuk bisa menyontek. Kalian merasa kalian pintar, kalian tidak menyontek, namun kalian merasa tidak enak. Kita merasa tidak enak terhadap kawan-kawan yang ingin mendapatkan hasil yang baik. Kawan-kawan dan kita sebenarnya harus bisa menyayangi mereka dengan cara membiarkan mereka. Agar apa? Agar mereka mengetahui kompetensi sebenarnya diri dia sendiri. Maka ketika kita menyontek, kita tidak akan mendapatkan hasil yang realistis kompetisi kita. Gini ya, konsep ulangan itu di Indonesia sangat-sangat salah. Mengapa? Karena ketika nilai kita buruk, kita bukan diberi evaluasi, melainkan diberi konsekuensi. Entah itu dihukum lah, entah itu pengancaman lah. Namun, di negara-negara yang telah maju, justru ulangan itu sebagai bentuk evaluasi dan sebagai bentuk evaluasi dan penggapaian kompetensi mereka sejauh mana. Maka dari itu, sekali lagi, contek penyontek adalah budaya yang harus segera Indonesia tinggalkan. Dan untuk meninggalkan budaya ini,
ada satu cara, yaitu merevitalisasi sistem yang ada di sekolah, di lingkungan, dan di keluarga. Kita bisa mereka ulang, mesetting ulang di sistem sekolah. Ketika sekolah mengadakan ulangan, maka jadikanlah ulangan tersebut menarik bagi siswa, menarik untuk jadi ajang evaluasi, menarik para siswa agar siswa kembali semangat untuk belajar. Yang kedua, sistem yang ada di dalam keluarga. Ketika keluarga melihat dan memandang bahwa anak mereka itu memiliki nilai yang buruk, bukan berarti anak mereka adalah bodoh, tetapi memang kompetensi dia bukan ada di sana. Maka dari itu, ketika ulangan diadakan dan hasilnya itu tidak sepadan gitu, maka janganlah beri anak konsekuensi. Dan yang ketiga, sistem lingkungan. Jangan pernah ada memberi satu label anak itu pintar karena ujiannya 100. Hasil apa? Ketika ada murid-murid yang haus akan eksistensi dan validasi, mereka akan mencoba bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan nilai yang sempurna walau sebenarnya mereka tidak bisa. Maka dari itu, stop menyontek. Mari kita mulai semua dari awal. Walaupun sekolah tidak menciptakan sistem yang kita harapkan, walaupun keluarga kita tidak mendukung apa yang kita ingin sebagai siswa Indonesia, kita patut memulai semuanya dari dalam diri kita sendiri. Sekian 7 menit dari saya. Terima kasih.